terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Guru Tertentu tahap 3 2020. Perkenalkan, nama saya Amira SPD. Saya adalah seorang guru seni rupa di SMA Negeri 3 Sarmi dan saya juga salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 di LTPK Universitas Adi PGRI Adi Buwana Surabaya. Dengan NIM 2255474163. Di sini saya akan melaksanakan proses praktik pembelajaran karya seni dengan subtema seni rupa 2 dimensi. Membuat karya seni rupa 2 dimensi di kelas 11-3 di SMA Negeri 3 Sarmi. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk maju bimbing kita berdoa. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Rizky untuk sudah bimbing kita berdoa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik. Oke, Ibu akan absen ya. Nanti dengarkan namanya di sini, bilang hadir ya. Kalau Ibu sudah sebut namanya, kalian bilang hadir. Bisa? Oke, Desi. Hadir, Bu. Novalia Smurus. Hadir, Bu. Edita. Oh, Edita apa? Rizky. Hadir. Nabil. Hadir. Karel. Hadir. Novarus. Hadir, Ibu. Siti. Hadir, Ibu. Sisil. Hadir, Ibu. Marlene Pancasila. Tahu. Oke, Ibu minta Marlene bimbing kita untuk menyanyi di depan. Bisa, Marlene? Bisa. Oke, semua bisa berdiri di samping kiri kanan mejanya. Satu, dua, tiga. Oke, kalian bisa kembali lagi. Terima kasih kalian sudah bantu teman-teman. Oke, bagaimana perasaan kalian saat ini? Bahagia. Oh, Nabil bahagia. Yang lain bagaimana perasaannya? Senang. Marlene senang. Oke, sekarang kita masuk di challenge. Ibu akan tawarkan challenge ya. Challenge pertama. Ayo kontes, tepuk tangan, tepuk meja. Terus, oke, coba Rizky pandu teman-temannya untuk challenge ini. Oke, semua siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk meja.
panjang dan lebarnya, atau karya yang bisa dinikmati dari satu arah pandang saja, atau dapat dilihat dari satu arah pandang. Sudah tahu itu adalah karya seni rupa dua dimensi. Oke, selanjutnya karena kalian sudah tahu apa itu karya seni rupa dua dimensi, kita akan masuk di tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan karya seni rupa dua dimensi. Jadi, kalian akan menyebutkan hal-hal yang di akhir pembelajaran sebentar kalian akan menyebutkan apa itu karya-karya seni rupa dua dimensi. Dan yang kedua adalah mendeskripsikan unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi. Sudah? Sudah. Dan yang ketiga, menyajikan hasil pemahaman melalui gambar. Misalnya kan sebentar setelah kita mengetahui unsur-unsur dan bagian-bagian dari karya seni rupa dua dimensi, di situ kalian di akhirnya adalah kalian akan mempresentasikan apa itu karya seni rupa dua dimensi dari alat dan bahan, dan melalui gambar, foto, lukisan, poster, dan lain-lain yang menurut sesuai dengan gaya belajar kalian. Sudah? Setelah itu kita akan masuk di inti pembelajaran kita adalah membuat karya seni rupa dua dimensi. Karena kalian sudah tahu deskripsi karya seni rupa dua dimensi, intinya adalah sebentar kalian akan bikin karya seni rupa dua dimensi yang hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Kita akan masuk di kata selanjutnya. Ada yang tahu apa aja unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi? Ada? Coba angkat tangan kalau tahu. Oke, Siti. Ada garis. Apa lagi? Oke, Novalia apa? Bidang dan gelap terang. Oke, bidang dan gelap terang. Siapa lagi? Ada yang tahu bidang dan gelap terang? Oke, Rizky apa? Warna. Warna. Oke, Rizky warna. Ada lagi yang tahu? Masih ada ya? Ada? Oke, nanti apa? Tekstur. Oke, tekstur. Oke, jadi unsur-unsur dalam berkarya seni rupa dua dimensi adalah ada garis, warna, bidang, gelap terang, tekstur, dan bentuk. Misalnya di garis tadi ada garis lurus, top, ada garis lurus, bengkok, trapesium, horizontal. Itu bagian ya garis. Sedangkan di bentuk ada bentuk lingkaran, segitiga, dan balok. Sedangkan di warna, kalau gelap terang dia misalnya sesuai dengan menurut paparan cahaya matahari itu dia misalnya yang dimana bidang tersebut terkena cahaya matahari itu dia warnanya lebih terang, sedangkan dia tidak terkena cahaya matahari itu dia warnanya gelap. Kalau teksturnya tergantung dari akhirannya pencipta karya. Bisa? Oke, selanjutnya Ibu akan tampilkan slide-slide contoh-contoh karya seni rupa dua dimensi. Oke, di slide ini ada karya jenis karya seni rupa dua dimensi, ada gambar bentuk dan seni lukis. Oke, gambar bentuk merupakan karya seni rupa mencetak model, misalnya sesuai bidang yang kalian gambar. Misalnya kalian mau gambar benda alam, kalian sekitar tuh benda alam, misalnya ada piring, gelas, kalian bisa transformasikan di kertas gambar atau kanvas, boleh. Sedangkan seni lukis adalah kalian menggambar sesuai pengamatan kalian, yaitu alam, perkumpulan masing-masing orang, dan lain-lainnya. Dan
Seni kriya adalah karya yang digambar dari hasil imajinasi perupanya atau masing-masing individu melalui pengamatannya. Mungkin itu dari ornamen setiap daerah atau logo boleh diterapkan di karya seni kriya. Sedangkan di seni grafis adalah karya yang dicetak melalui media teknologi. Dia ada alatnya tersendiri ya. Kalau untuk karya seni grafis, karena kalian tadi kita sudah belajar beberapa contoh karya. Ada yang bisa sebutkan ulang sebelum kita melanjut ke slide berikutnya? Ada 4 contoh tadi. Seni apa saja? Ada yang tahu? Yang mau Ibu jelaskan? Ada? Oke, Rizky apa? Seni kriya. Oke, seni kriya. Apa lagi? Seni lukis. Oke, seni lukis. Tisil apa? Oke, seni grafis. Ada lagi satunya apa? Ada? Satu apa? Oke, atau gambar bentuk. Jadi tadi itu sudah tampilkan di slide. Ada gambar bentuk, seni lukis, seni kriya, dan seni grafis. Oke, sekarang kita masuk dalam media. Dalam membuat karya seni rupa terbagi dalam beberapa sebagai berikut. Ada 3 ya. Ada bahan, alat, dan teknik. Jadi sebelum kita membuat karya seni rupa 2 dimensi, kita harus mengetahui dulu 3 ini. Bahan-bahan apa yang perlu kita siapkan? Yang kedua, alat-alat apa saja yang mau kita siapkan? Dan yang ketiga, teknik apa yang kita gunakan? Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan bahan-bahan dalam menciptakan karya seni rupa 2 dimensi. Oke, bahan untuk menciptakan karya seni rupa 2 dimensi adalah ada pensil warna, pastel, cat air, cat minyak, kain kanvas, dan kertas gambar. Kalian sudah pernah lihat kertas gambar dan kanvas? Sudah. Kalau cat minyak, cat air, dan cat poster sudah? Sudah. Pensil sudah mengenal? Sudah? Oke, saya kira kalian sudah sering ketemu alat bahan-bahan ini. Selanjutnya kita masuk next di alat. Oke, alat dalam menggambar karya seni rupa 2 dimensi adalah ada kuas, pena, penghapus, mistar, palet, dan alat lainnya. Masih banyak lagi ya, tergantung kita mau buat karya apa. Tadi kan Ibu sudah tampilkan 4 slide tadi. Contoh karya ada seni lukis, seni grafis, gambar bentuk, dan seni kriya. Sebenarnya kalau kita mau bikin gambar atau seni lukis, jadi yang kita siapkan adalah, misalnya kalau kamu medianya kanvas, kan bisa sediakan kanvas atau kertas gambar. Terus alat-alatnya tadi, misalnya kamu gunakan kuas, pena, mistar, palet, dan lainnya. Mistar boleh, dan alat-alat yang lainnya. Sampai sini sudah tahu loh apa-apa saja tadi sebelum kita melanjut ke teknik. Apa-apa saja misalnya bagian dari alat tadi, apa-apa saja. Ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Alat tadi ada apa saja? Ada pensil, apa lagi? Penghapus, apa lagi? Cat minyak, cat air, kuas, palet. Oke, kalau bahannya apa saja? Bahan. Oke, kain kanvas, apalagi kertas gambar. Oke, saya kira kalian sudah mengerti. Kita masuk di teknik. Oke, untuk kita membuat gambar sekali saja atau melukis, membuat karya seni rupa 2 dimensi itu kita harus mengetahui beberapa teknik. Di situ Ibu sudah siapkan ada 5 tekniknya. Kita akan bahas satu per satu. Jadi kita masuk di poin A, teknik linear. Linear adalah
menggambar objek dengan pola garis. Jadi untuk teknik linear ini, untuk kita menggambar objeknya itu dengan pola garis. Misalnya kalau kamu gambar misalnya lingkaran, tidak mungkin kan dari misalnya dari segi empat, tidak, pasti akan garis melengkung dulu toh, garis melengkung. Nah, ini jadi lingkaran. Terus kita harus tahu yang mana garis halus dan garis yang nyata. Jadi untuk membentuk suatu objek karya itu kita harus tahu objek-objek yang mana ini adalah garis pendukung dan mana garis yang untuk garis halus yang tidak nampak di karya itu. Itu adalah teknik linear. Sedangkan untuk yang B, teknik pointillis adalah menentukan gelar terang dan titik-titik. Oke, tadi kita sudah bahas lagi tentang gelar terang tadi. Jadi dia masuk di pointillis. Misalnya, kalau objek atau gambar yang kalian mau gambar tergantung dari pola, misalnya dataran cahaya mataharinya dari mana. Sedangkan kalau misalnya dari sini, otomatis kalian akan bikin gambar yang di sini adalah arsilan, yang di bawah ini adalah arsilannya halus. Dia jarang-jarang karena ini dia terkena sinar matahari. Sedangkan yang tidak terkena paparan cahaya matahari, di sini kita gambar arsir lagi gelap. Arsirannya gelap. Jadi di sini sudah tertara adalah teknik pointillis. Yang mana titik yang terang dan gelap, sudah mengerti? Oke, selanjutnya kita masuk di teknik cat akuarel. Menggambar menggunakan bahan air yang sehingga terlihat transparan. Kalau di akuarel ini misalnya kalian menciptakan karya atau lukisan menggunakan cat-cat yang basah seperti cat minyak, cat poster, tapi dia harus pakai kertas yang lebih transparan. Dia karyanya tidak, kalau misalnya kalau kita bikin lukisan atau gambar di kertas ini, dia tidak bisa kita menggunakan teknik akuarel karena dia kertasnya bukan kertas transparan. Dia ini hanya bisa digunakan alat dan bahannya pensil warna dan krayon dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita menciptakan karya teknik akuarel ini, kita menggunakan kertas yang transparan. Tapi kalau di sini kayaknya kita susah dapatnya ya, harusnya kita ke kota baru kita beli untuk kita membuat karya itu. Begitu kita masuk di teknik kolase. Kolase ini adalah karya yang ditempel-tempel. Mungkin kita harusnya ada pertemuan untuk ini ya. Kolase ini penting juga, menarik, sangat menarik. Kalian bisa membuat objek gambar. Buat contoh ya, itu akan gambar gelas. Ini misalnya kita sudah transformasi gambar gelas ini ke kertas, boleh kertas A3 ini boleh. Terus kita akan gambar gelas di sini, terus di gelas ini kita akan tempel kolase. Kita bisa pakai kulit telur atau dos, kertas-kertas jajan itu boleh. Nanti ditempel pakai lem, baru kita tempel di bagian objek yang kita gambar di sini. Mau dari biji-bijian boleh. Itu adalah seni teknik lukis kolase. Jadi itu dia karya seni rupa koordinasi juga, tapi kita menggunakan alat tambahan. Kita tidak menggunakan lagi tadi bahan-bahan kayak cat minyak, cat air, pensil, tidak. Kita menggunakan bahan-bahan yang didaur ulang, misalnya kulit telur tadi atau potongan kertas. Itu kita gunakan itu untuk menciptakan suatu objek yang baru. Oke, selanjutnya kita masuk di teknik digital. Teknik digital ini kita harusnya mau bikin karya formasi di komputer ya. Kalian bisa gabungkan semua objek tadi. Saya kan bisa gambar di kanvas atau di PowerPoint juga bisa ya. Kami bisa buat poster di situ, menggabungkan semua objek-objek yang kamu tahu. Dari bentuk, misalnya kamu mau bikin orang-orang di situ,
melalui beberapa bentuk tadi, segitiga kah, lingkaran kah. Sejauh ini sudah mengerti? Oke, sebelum kita masuk di pembagian kelompok, karena kita sudah melewati teknik, Ibu akan bertanya lagi mengenai teknik tadi. Ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Tidak usah jelaskan lah, sebut nama-namanya. Teknik, ada 5 teknik tadi. Ada yang bisa sebutkan? Oke, satu Nabil, teknik apa? Teknik digital. Oke, teknik digital, apa lagi? Oke, Novalia, teknik apa? Linear. Oke, apa lagi? Ada 5 ya? Saya Oke, Rizky? teknik digital. Oke, teknik digital. Oke, 2 lagi. Oke, teknik apa? Mariani, teknik apa? Kolase. Oke, teknik kolase. Oke, satu lagi, teknik apa? Ada yang tahu? Teknik apa yang terakhir tadi? Akuarium juga sudah masuk. Poin tilis. Dia tergantung tadi adalah dari kepala cahaya matahari, gelap terangnya, gradasi karyanya. Sudah mengerti? Oke, selanjutnya kalian sudah duduk di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok itu mau cek dulu kesiapannya. Kelompok 1, bagaimana? Sudah siap? Oke, kalian rencananya kalian mau buat karya apa ini? Oke, alat bahan yang kalian mana? Sudah siap? Oke, coba ambil dulu alat bahannya supaya kita bisa buat karya. Oke, untuk kelompok 2, kalian mau buat karya apa? Pemandangan. Oke, pemandangan. Yang kalian siapkan apa? Kanvas. Dan kanvas, apa lagi? Kuas, Cat. Air sama air. Oke. Untuk kelompok 3, kalian mau buat apa nih? Untuk kita pemandangan. Yang kalian siapkan apa? Krayon, pensil, apa lagi? Oke, Ibu akan kasih waktu. Kalian akan berkarya seni rupa 2 dimensi 30 menit ya untuk berkarya. Ayo, masing-masing kelompok tuangkan idenya melalui media-media yang kalian siapkan tadi. Banyak teknik-teknik yang tadi Ibu sudah paparkan di depan. Saya boleh menerapkan di media yang telah kalian siapkan. Bisa sketsa dulu untuk kamu ya hasil berapa? Oke, kalian bikin sketsanya dulu ya, begitu bisa kalian mainkan. Bikin sketsa dulu di kertas, setelah itu tuangkan di bidang yang kalian siapkan. Kelompok 1, sudah ini ya. Sketsa sebelum dituangkan di kertasnya. Ini kelompok 2, kalian bisa bikin sketsa dulu sebelum dituangkan di kertasnya. Kalian bisa bikin sketsanya dulu sebelum kalian tuangkan di kertas.
tinggal dicaratkan ya di masing-masing. Pero kenapa tidak bisa? Kalau misalnya program pewarnaan sudah ini bisa kalian keluarkan langsung di bidangnya, misalnya. Kalau sketsanya sudah kan bisa langsung ditinggal dengan warna dan siap-siap yang kalian buat. Ini kamu belum ya, coba. Ketik-ketiknya sudah. Untuk menciptakan warna orange ini bercampur dengan apa nih warna kesini itu kan bisa oh merah dan biru ya. Kalau hijaunya kan ini di sini cuma hijau dua. Kenapa bisa hitam bisa sebentar kalau baru ini warna abu-abu kan bisa background abu-abu kan dari warna percampuran warna putih dan warna abu-abu. Jadi hasil warna abu-abu ya. Oke. Selanjutnya ini kelompok 3. Oke, kelompok 3 tadi gambaran. Oh, pemandangan. Alat dan bahan yang kalian gunakan apa? Oh, yang
kertas ini kertas Oh, kertasnya kertas apa? A4. Oh, 4 ya. Kalian satu gambar saja atau ada lagi? Oh, ada lagi. Tapi mau gambar apa? Ini namanya. Oh, ini apa pemandangan? Oh, pemandangan. Oke, kalian menggunakan alat bahan yang sama kan? Atau? Iya. Oh, bahan yang sama. Oke, selamat mengisi. Oke, kelompok 2. Kalian gambar apa? Melukis apa ini? Melukis pemandangan. Pemandangan. Ya. Pemandangan. Kalian gunakan apa ya alat bahan yang kalian gunakan? Kami menggunakan kuas, Oke. kanvas, cat, sama air. Kenapa di sini ada warna orange? Sedangkan kan ini kalian lihat di ini kalian percampuran warna apa? Apa sendiri? Orange. Kami mencampur warna kuning sama warna merah Oh, hingga menghasilkan warna orange. Oke, baru abu-abu dari mana ini? Abu-abu didapat dari warna hitam dengan kurang dengan putih. Oh, hitam dan putih ya, sehingga dia menghasilkan. Warna abu-abu. Oke, selamat bekerja. Sedikit lagi ini sudah bisa selesai ya. Sebentar lagi kita akan presentasi. Coba. Oke, 10-5 menit lagi kita akan presentasi kelompok ya. Jadi siap-siap untuk masing-masing kelompok finishing karyanya. Bagaimana kelompok 3 sudah siap karyanya? Oh, sedikit lagi. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 1 bagaimana karyanya sudah siap? Oh, sedikit lagi. Sebentar lagi kita akan presentasi kelompok ya. Setiap kelompok nanti mempersiapkan apa-apa saja yang digunakan dalam menciptakan karya seni rupa 2 dimensi. Jadi masing-masing kelompok catat poin-poin apa yang tadi kalian bentuk untuk menjadi suatu karya seni rupa. Kalau misalnya kalian bisa terapkan lagi teknik-teknik yang tadi yang ibu sudah paparkan, ada 5 teknik, akuarel, pensil, dan lainnya.
dipancarkan oleh cahaya matahari dan tidak. Sudah. Bagaimana? Sudah selesai masing-masing kelompok? Tinggal tahap aja. Oh, terakhir. Jangan lupa siapkan untuk yang dipresentasikan sebentar masalah apa yang dijelaskan. Bagaimana? Ini maksudnya? Iya, bisa dijelaskan tidak semua sih. Ini halaman-halaman ya. Saya di sini kalian pakai hijau, di situ ada dijelaskan mau kita menggunakan alat yang apa? Tadi ini sudah saya lagi kan menjelaskan presentasi tapi sebelum ini ya perkenalkan dulu nama-nama anggota ya, jangan lupa perkenalkan nama-nama anggota. Setelah itu bahas apa yang kalian ciptakan, dari apa yang kalian ciptakan. Jadi dijelaskan sekali. Jangan lupa perkenalkan anggota-anggotanya sendiri. Bagaimana masing-masing kelompok sudah siap untuk presentasi kelompoknya? Sudah, kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 atau dari kelompok 3 sampai kelompok 1 atau dari 1 sampai 3? Oh, dari kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana, sudah siap untuk presentasi kelompok? Oh, belum selesai. Oke, bagaimana kelompok 2? Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian naik presentasi, kalian perkenalkan nama-nama anggota dulu, terus tema yang kalian gambar atau lukis apa, yang gambar karya apa yang kalian ciptakan. Terus jangan lupa sebutkan alat dan bahan dalam menciptakan karya ini. Kalau kamu bisa jelaskan juga tekniknya boleh, kalau tidak usah. Baru jelaskan objeknya yang tampak apa-apa saja, ada yang kalian gambar atau lukis.
Oke, kelompok 2 maju dengan anggota-anggota kelompoknya ya. Sebelum presentasi, perkenalkan nama dulu, nama-nama anggotanya, siapa-siapa saja. Oke, yang lain bisa lihat video teman-teman yang presentasi. Kalian juga. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh Bu Guru. Perkenalkan dengan nuansa senja atau matahari terbenam yang kuat, warna dominan merah dan oranye menggambarkan suasana sunset. Objek yang terdapat dalam lukisan kami adalah burung, matahari, pohon, bukit. Dan untuk teknik yang kami gunakan ada memakai kombinasi teknik yaitu blending, silhouette, layering, dan light brush. Sekian presentasi dari kami. Oke, jadi kelompok 1 mereka menggunakan teknik dan 2 satu lagi tadi blending ya. Dan alat dan bahan yang digunakan adalah ada kanvas, kuas, cat air, cat poster, dan lain-lainnya. Dan ini mau tanya dulu, itu kan ada warna orange ya, di situ ada warna orange, warna kuning-kuningan itu warna itu. Kelompok ini kelompok 2 sudah eksperimennya sudah bagus. Mereka hasil. Kenalkan, nama saya Nofrius Indra, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rizky sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah sebagai anggota. Saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca lukisan. Tema lukisan buah-buahan. Gambar objek yaitu kelapa, apel, jeruk, tomat, mangga, pisang, mengkola, anggur, semangka. Alat-alat melukis, kuas, pensil, penghapus air. Bahan-bahan: cat air, cat poster, kanvas. Baik. Di sini gambar kami yang kami gambar ada di depan ini. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok lain? Kelompok 2 dan kelompok 3. Ada. Oke. Oke, Rizky mau bertanya? Warna yaitu warna putih dan hijau. Sudah bertanya ya mengenai tentang percampuran warna hijau dan kenapa dia bisa menghasilkan campuran warna. Kalau untuk menghasilkan warna hijau, saya nanya kalian tidak punya cat warna atau cat. Oke, kelompok 3. Kemudian guru dan teman-teman, nama kasih atas waktu dan kesempatan untuk kita kami pada kelompok kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nofrius Guru sebagai moderator. Dan saya mempunyai Debreu sebagai presenter. Dan saya sebagai Karisandra sebagai. Demikian perkenalkan materi selanjutnya saya berikan kepada presenter. Ya, jadi kami akan membuat tema keindahan alam. Crayon, pensil, penghapus, misat, dan kertas A4
Februari. Tema dari gambar ini adalah suasana matahari terbit dan senja. Komposisi pandangan dari atas atau dari darat. Objek-objek yang ada dalam gambar ini: langit biru, pohon kelapa, gunung, sungai, rumah, burung, pohon, dan awan. Demikian. Oke, sebelum ini ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Saya. Unsur apa yang kalian gunakan saat menggambar? Unsur apa yang kalian gunakan saat menggambar? Oke, mungkin ibu tambahkan ya. Misalnya dari itu menggunakan unsur warna terang, warna, garis, dan bentuk. Itu permainannya. Misalnya di situ kalau gerak terang, kalau kemarin kayak matahari itu ada warna-warna gelap. Misalnya tadi ada warna hijau terang, ada hijau gelap. Jadi yang gelap itu, yang warna gelap-gelap itu adalah yang dia tidak terkena paparan cahaya matahari. Sudah mengerti Nabil? Sudah, terima kasih. Oke, sekarang kelompok 3 kalian Assalamualaikum. Presentasi kelompoknya. Sekian presentasi kami. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil-hasil karyanya. Ibu lihat sudah bagus-bagus karya-karyanya ya. Sudah memenuhi objek karya seni rupa 2 dimensi. Kalian menggunakan beberapa teknik. Ada yang menggunakan alat dari kertas A4, ada kanvas, sama cat air, krayon, dan pensil. Jadi, ibu minta pembelajaran kita tidak hanya berhenti di hari ini saja. Kalian bisa mengembangkan di rumah atau dimanapun. Di pelajaran lain boleh. Misalnya kalau membeli bentuk apapun di pelajaran matematika kah, sejarah, boleh. Kalian mainkan juga di itu. Pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu akan sebelum itu kita challenge dulu ya, karena kita sebentar lagi akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita challenge dulu. Masih ingat challenge tadi? Masih. Challenge 1. Kalau ibu bilang tepuk tangan kalian tepuk meja. Kalau ibu bilang tepuk meja kalian tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk meja. Tepuk meja. Oke, sebelum kita akhiri, ibu akan tanya dulu. Apa pelajaran apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Tentang pelajaran kita membuat karya seni rupa 2 dimensi. Apa saja? Oke, ibu perwakilan dari kelompok 1. Oke, siapa yang bisa? Pelajaran apa yang diambil untuk pembelajaran kita di hari ini? Oke, percampuran warna. Terus? Warna lain sehingga bisa menghasilkan warna baru. Oke. Menghasilkan warna baru. Terus Sisil dia aku pelajaran apa? Sisil bisa berdiri supaya suaranya teman-teman boleh dengar.
yang sebelumnya belum bisa menggambar, langsung bisa menggambar ya. Oke, kalau Aisyah bukan aktif langsung berdiri boleh mengungkapkan refleksi kita pembelajaran hari ini apa? Mengenai objek-objek yang di ini ya, dapat menggambar dan warna-warna ini kita menghasilkan warna baru melalui pembelajaran hari ini. Oke, untuk kelompok 2 ada untuk refleksi kita untuk pelajaran hari ini, pendapatnya mengenai pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, Rizky, itu berdiri. Kami jadi tahu cara menggunakan beberapa teknik hingga menghasilkan sebuah karya seni. Itu saja. Oke, selanjutnya yang lain mungkin masih bisa menambahkan. Oke, Nabil, apa? Saya mau mempelajari unsur-unsur yang tadi Ibu jelaskan. Oh, belajar unsur, oke. Kelompok 3, refleksi pembelajaran kita di hari ini apa? Oke, kalau mau berpendapat berdiri ya, bisa. Ya, ini. Kami dapat lebih bisa dalam menggambar. Kalau dapat lebih baik lagi dalam menggambar ya. Oke. Oke, jadi dengan pembelajaran hari ini ada yang bisa mengetahui ternyata unsur-unsur dalam membuat karya seni rupa itu diterapkan dalam setiap ciptaan sebuah karya ya. Entah itu unsur, teknik, bahan, alat, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mau menggambar apapun, jadi kita harus tahu dulu tekniknya apa, baru kita menggunakan alat dan bahannya apa. Terus kita harus tahu juga gradasinya, bagaimana dia untuk menempatkan teknik-teknik tadi. Gradasi warna, kita mainkan warnanya, bentuknya, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya refleksi kita sudah selesai. Terakhir kesimpulan, sudah juga kesimpulan. Setelah itu pelajaran selanjutnya pertemuan berikutnya di minggu depan kita akan belajar berkarya seni rupa 3 dimensi. Hari ini kita belajar membuat karya seni rupa 2 dimensi. Oke, di minggu depan kita akan belajar berkarya seni rupa 3 dimensi. Oke, Ibu akan meminta kesimpulan bahwa berkarya seni rupa 2 dimensi adalah karya yang dapat dilihat dari segala satu cara pandang dan menggunakan bahan dan teknik yang diciptakan oleh masing-masing grupanya. Tidak orang lain, misalnya Mariani dan kelompok 1 dan 2 dan 3 sudah menerapkan penciptaan karya 3 dimensi dengan alat bahan yang mereka ciptakan dari ada yang menciptakan dari kertas A4, ada yang dari kanvas dan menggunakan cat air, cat minyak dan cat poster dan pensil dan lain sebagainya, dan menggunakan teknik-teknik yang sudah dipelajari hari ini. Oke, itu kesimpulan hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita awali dengan doa. Kita akan akhiri dengan doa. Oke, ketua kelas bisa pimpin kita untuk berdoa. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Ketua kelas bisa siapkan ya. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama, sampai bertemu di minggu depan. Oke, tepuk tangan untuk Oke, sampai bertemu di minggu depan ya. Selamat